Halo guys, jangan lupa subscribe. Pikirin hidup yang penuh tanda tanya. Oke guys, balik lagi dengan si Ujang ganteng di sini ya. Jadi di video kali ini masih sama video yang kemarin mungkin ya, tidak jauh-jauh ya. Karena ya agak sedikit kesulitan gitu ya. Gua ucapkan kalian semoga sehat, lancar rezekinya. Jangan lupa juga ya untuk klik subscribe, like, karena gua butuh like kalian, komen juga ya kalau sekiranya ada pertanyaan. Bolehlah kita sharing-sharing, kita belajar bareng ya untuk mempertanyakan soal 2 tak yaitu ranking ini. Oke, di sini gua akan sedikit ngomong ya kepada kalian, apalagi bagi kalian yang lagi saat ini membangun sebuah channel ya. Dan channel gua ini adalah channel otomotif ya. Kalian tahu sendiri bahwa channel otomotif begitu banyak ya, apalagi sekarang yang membahas seputar ranking itu makin bermunculan, bukan makin bermunculan, memang banyak sekali. Makanya kadang-kadang kreator itu sedikit bingung sedikit bingung untuk membuat video-video apa gitu yang kira-kiranya menarik dan enak dilihat gitu ya bagi penonton, bagi kalian semua. Makanya menghindari dolar kuning ya, seperti yang di thumbnail yang kalian lihat. Bisa kalian scroll ke bawah, video-video gua cukup sangat beresiko memang ada beberapa video yang ada dolar kuning ya, yang nggak sesuai dengan pengiklanan begitu. Makanya gua untuk mengusahakan jadi video itu original gitu, video gua pribadi ya. Sebelum gua lanjut ke pokok permasalahan, bagi kalian yang lagi membangun channel, usahakan ya videonya mending original Terus dari musik juga perlu kalian pikirkan ya, yang bebas hak cipta aja biar tidak rugi gitu ya. Oke, jadi mungkin di sini kita akan mulai, gua sedikit membahas video ya, dan akan menceritakan kenapa ini bisa seperti ini gitu ya. Jadi awal-awalnya sih kalau kalian sudah pernah lihat video, gua pernah ngupload video, salah satu video yang ngecek ranking yang nggak pernah dipakai itu ya. Nah di situ kan gua motor tuh sebenarnya baik-baik aja sih, maksudnya hidup gitu kan. Gua juga sempet mondar mandir ke kaler ke kidul ya, karena kesana kemari cuman nggak jauh gitu, gua tes lah sampai gua ngetes tenaga juga, ternyata masih enak motor ini. Nah di kemudian harinya gua sama bini pergi ke rumah gua pribadi ya, karena motor ini adanya itu di rumah mertua ya, gua taruhnya di rumah mertua. Terus nah gua tuh sama bini pergilah ke rumah gua gitu. Nah di tengah perjalanan itu gua belum ngeh sih sebenarnya, cuman pas berhenti gua baru ngeh bahwa ada oli yang ngocor gitu ya, yang netes tapi banyak gitu. Gue juga bingung itu kenapa, tapi gue penasaran sih, maksudnya kok olinya tuh kok kayak banyak banget gitu, netesnya tuh nggak kayak biasanya ya kan. Itu netesnya dari bawah selahan ya, dari bawahan kickstarter ya. Akhirnya gue biarin, gue datang pagi ke rumah ya kan, karena berangkat itu dari mertua itu sekitar jam 7 lah kalau tidak salah. Dan nyampe tuh pokoknya masih pagi lah nyampe ke rumah gua itu, karena nggak terlalu jauh sih mungkin sekitar 20 menitan nyampe ya ke rumah gua dari rumah mertua. Nah akhirnya gua biarin aja dengan gua kasih bekas oli di bawahnya ya kan, biar netesnya tuh olinya takutnya habis kan.
Nah agak siangan dikit gue inisiatif untuk membuka olinya aja gitu. Akhirnya olinya gue keluarin semua dan gue biarin sampai semalaman ya kan. Nah pas keesok harinya, inilah terjadilah video ini. Gua membongkar si blok mesin ini yang sebelah kanan gitu ya. Sama mekanik handal nih ya, Bang Obrek. Aslinya tuh namanya Andri. Kenapa dia obrek-obrek? Ini bekas joki ya bro. Dulu itu dia joki ya drag lah, joki malam ya. Cuman sekarang udah pensiun karena kalah melulu katanya. Katanya sih motornya yang salah, katanya bukan jokinya. Ya nggak tahu juga sih bro. Sekarang dia udah pensiun, makanya ini saudara gua pribadi sih bro ya. Jadi gua panggil ke sini sengaja karena dia menurut gua sih lumayan jago ya dalam hal motor, apalagi masalah cewek gitu ya. Aduh, gue bingung kalau masalah itu. Oke, jadi sebelum lanjut ke pokok, gua sebenarnya di belakang tuh gua sibuk ya bro, sibuk sebenarnya. Kalau sampai ke record sih seru kayaknya gitu ya. Di belakang itu gua sibuk lagi membersihkan knalpot ya bro, karena knalpot ini, motor ini mungkin udah berapa tahun ya, adalah 2 tahun mah lebih nggak gua bersihin gitu. Dan akhirnya gua copot, nyuruh dicopot sih sama gua gitu. Copot aja knalpotnya kata gua, mau gua bersihin. Nah ini di belakang layar gua tuh lagi membersihkan knalpot bro. Kalian sudah pada paham kan gimana membersihkan knalpot e-racing gitu. Sangat gampang ya, gampang sekali membersihkan knalpot e-racing itu, cuman dipotong, dicopot aja. Jadi jangan disatuin. Jadi maksudnya separuh-separuh, awalnya leherannya dulu, habis itu belakangnya. Caranya mudah, cuman pakai bensin, guyur aja pakai bensin, bakar, guyur, bakar, guyur, bakar gitu ya, 3 kali sampai 4 kali malah. Ya sekira-kiranya menurut kalian udah bersih ya sudah gitu. Nah di sini gua juga banyak orang juga ya. Tuh bisa kalian lihat ada orang tua juga tuh lagi nangkep hulu tuh. Itu namanya Pak Heri ya. Pak Heri itu namanya ya. Orang tua itu, makanya gua nggak berani langsung kayak ngomong gitu di sini tuh. Nggak berani gua karena malu bro. Serius ya, bisa kalian pahami lah ya. Jadi sebenarnya sih di sini tuh bro, jadi ada yang sedih sih bagi gua. Sedihnya kenapa? Karena sedihnya itu videonya itu nggak beres juga gitu. Ya kayak yang udah diupload, tapi kalian mudah-mudahan suka ya. Jadi sebenarnya ini tuh proses bongkar-membongkar ini tuh hanya mengganti packing aja sih bro, ya kan? Karena masalahnya itu hanya packing aja ya kan. Dan gua yang bikin gua heran, packingnya itu kayak bisa ada yang ngangkat gitu, kayak ada yang narik tapi ke dalam ya bro. Jadi si packingnya itu ketarik ke dalam. Gue bingung itu. Ada yang pernah nggak sih motornya seperti itu gitu? Packingnya itu ada yang kayak ada yang narik tapi ke dalam gitu. Tulis di kolom komentar ya kalau emang kalian pernah dan paham apa penyebabnya gitu. Jujur gua nggak tahu penyebabnya apa gitu. Kok bisa seperti itu? Jadi packing tuh kayak ada yang narik. Jadi si perpaknya itu ya sekitar 1 cm malah jadi ke dalam gitu. Gua aja bingung itu. Gua sih berpikiran mungkin gara-gara pakai lem ya. Nah di sini tuh sebenarnya prosesnya tuh lama lumayan. Karena ya santai aja sih, nggak terlalu buru-buru gitu. Nah yang jadi permasalahan di sini gua kan belum beli apa-apa karena nggak tahu tuh maksudnya dalemannya apa masalahnya kok bisa bocor kan. Dan ternyata packingnya. Nah untuk di daerah gua di Cianjur Selatan, khususnya di desa Ciburial ya, di kampung ya, gua tuh sangat sulit mencari packingnya ini, mencari perpaknya gitu, perpak mesin e-racing tuh. Dan akhirnya Egi Sudrajat ya yang kemarin sama gue bikin konten tuh, dia suruh nyari ke jalan raya. Karena dari kampung gua ini, dari desa gua ini ke jalan hitam itu ya lumayan memakan waktu. Itu deh orangnya kayaknya si Egi Sudrajat. Halo Egi. Si Egi lagi sibuk gitu kayaknya, liatin astagfirullahaladzim. Nah dia itu akhirnya gua suruh ke jalan raya untuk mencari packingnya ini ya, perpaknya ini tuh, perpak ya pokoknya packing lah bahasanya. Dan prosesnya cukup memakan waktu sekitar berapa jam gitu ya. Pokoknya lama banget lah. Dia nelpon aja beberapa kali, beberapa bengkel dia samperin nggak ada katanya.
nggak ada. Akhirnya gue terus suruh nyari dan akhirnya nemu gitu. Dan pulang-pulang itu mungkin konten ini sudah tidak ada gitu bro. Konten ini sudah gue akhiri karena kita orang lama menunggu si Egi ini gitu, Egi Sudrajat ini, karena dia kelamaan di jalan raya nyari parking ini gitu loh. Makanya sangat sulit ya bagi gua. Tapi mungkin ada sih untuk yang nggak sulit sih, enggak, cuman kalau dari kampung gua emang nggak ada yang jualan gitu. Kalau udah masuk ke jalan raya, jalan hitam sih mungkin banyak aja gitu ya. Nah mungkin gua nggak berkepanjangan ya bercerita di sini. Kita dicopot ke amang kumahan. Bakal aya nu lucu-lucuan aja. Dulu sempat gua buka yaitu ganti asgir lagi, ganti aspers neleng ya. Kalian tahu kan buat operan gigi itu kalau bahasa kampungnya itu cakar ayam cakar apa gitu ya. Nah makanya itu jadi gua nggak terlalu asing sih untuk membongkar seperti ini gitu. Jadi lancar-lancar jaya saja gitu ya kan. Mungkin gua segitu aja sih menjelaskan kepada kalian tentang video ini sih. Intinya ya itulah gua bahas tadi. Intinya gua nggak mau kena dolar kuning ya, karena kita sebagai kreator studio, intinya YouTuber pemula itu bagi gua ya ini juga lagi belajar ya. Mudah-mudahan, cuman kadang-kadang ya gua harus bingung gitu memikirkan konten apa yang kira-kira menarik dan ramai ditonton oleh orang lain dan kalian juga gitu yang menonton lah. Intinya gue butuh jempol kalian ya di sini, jempol, komentar gitu. Gue butuh komentar kalian, maksudnya ada nggak sih kalian yang mengalami hal yang sama gitu, tiba-tiba motor tuh lagi dipakai terus olinya banjir begitu aja, ada. Jadi biar sharing aja sih bro, kita belajar bareng-bareng di sini ya. Ya dengan kita sharing kan maksudnya akan lebih menambah pengetahuan lah. Meskipun saya, meskipun anda, meskipun kalian semua ya. Jadi kita berbagi aja, berbagi pengalaman di sini. Gua juga nggak tahu sih kenapa alasannya bisa seperti itu. Nah itu aja mungkin ya video dari gua, karena video ini sebenarnya ujungnya tuh menurut gua sangat tidak gimana gitu ya. Dan awalnya juga gua sih sebenarnya memang mungkin ya gua juga nggak terlalu serius sih bro, karena ya gua pikir buat ya seperti ini aja, gua bikin seperti ini kan lumayan juga gitu kan, versi 16 menit kan ya lumayan lah gitu. Mudah-mudahan ya kalian suka gitu dengan video seperti ini. Ya gue mohon maaf jika ada perkataan yang kurang bagus mungkin lah ya. Ya namanya juga kita lagi belajar bro, tidak mungkin kita segala sesuatu itu kita tidak mungkin langsung bisa ya. Pasti kita belajar dulu ya kan. Kalau nggak bisa berarti ya nggak tahu lah gue kalau itu. Masa gue nggak bisa, harusnya bisa lah, harusnya bisa ya kan. Kita sesama makan nasi harusnya bisa gitu. Oke bro, jadi pesan terakhir ya dari gua, jangan pernah kalian usil atau sirik ya kepada orang lain, karena itu tidak bagus bro. Jadi kalau bisa kalian melihat orang tuh dicontoh yang baiknya, buang yang jeleknya gitu ya. Jangan sampai iri juga ya.
Ya intinya kita orang lain yang lebih dari kita itu kita anggap dia sebagai motivasi hidup gitu loh. Jangan sampai kita mencaci dia apa gimana ya. Namanya orang itu biasanya berbicara itu akan lebih gampang ya daripada praktek gitu. Karena kebanyakan ya seperti itu gitu, orang lebih baik mencemooh, menghina, tapi dirinya sendiri belum tentu bisa seperti yang dicemooh sama dia gitu ya kan. Ya intinya seperti itu sih bro, pesan dari gua. Yang penting kalian semua sehat ya kan, lancar rezekinya ya kan. Dan mudah-mudahan bagi kreator studio ya, salam sedulur Ereking. Ayo kita bangkit bersama-sama, kita saling dukung. Ingat ya, Ereking itu adalah saudara ya bro, meskipun dimanapun kalian berada. Jadi bagi kreator studio lagi, bagi para kreator Ereking ya, saya mengucapkan semangat berjuang ya, jangan sampai pantang menyerah gitulah. Mari kita berjuang lah, bukan semangat ya. Mari kita berjuang bareng-bareng untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Angin yang karek ah. Sok tuh kayak gayan. Yuk kok aing keur syuting sih. 15 menit. Brek. Ya guys, bisa mutut gitu bang. Oh ya mau kudu loading ya nggak beres deh. Oke, mungkin segitu aja videonya. Harus kalian ingat ya, jangan pelit ya, jangan pelit jempol ya. Di like, komen lah biar seru ya, biar rame. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.